Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Bu Rati selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data medis. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami mengenai survival analysis, yaitu pada pasien COVID-19 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur menggunakan Kaplan-Meier dan Cox Proportional Hazard. Selanjutnya, anggota kami terdiri dari Albertus Antero, kemudian saya sendiri Syahla Mutiwida, kemudian ada Nismara Andini, kemudian ada Fadli Muhammad. Selanjutnya, selanjutnya, kemudian latar belakang penelitian kami yaitu di mana COVID-19 merupakan penyakit menular akibat SARS-CoV-2 yang menyebar cepat sejak akhir 2019. Tingkat keparahannya dipengaruhi oleh komorbiditas, usia, dan jenis kelamin, di mana lansia dan laki-laki memiliki risiko kematian lebih tinggi. Untuk memahami pola kelangsungan hidup pasien, penelitian ini menggunakan metode Kaplan-Meier dan Cox Proportional Hazard guna menganalisis perbedaan survival serta pengaruh faktor demografi terhadap risiko kematian. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh usia dan jenis kelamin terhadap ketahanan hidup pasien COVID-19. Kemudian variabel penelitiannya, dataset ini menggunakan 288 data pasien dari Kaggle yang berjudul COVID-19 Survival Dataset, di mana variabel yang digunakan yaitu ada variabel time, yaitu lama bertahan hidup pasien COVID-19 dalam hari, kemudian variabel status, yaitu status pasien, yaitu satu, hidup atau sensor, kemudian dua, meninggal, kemudian variabel age, yaitu usia pasien dalam tahun, kemudian variabel seks, yaitu jenis kelamin pasien, di mana satu laki-laki dan dua perempuan. Alur penelitiannya, pertama melakukan preprocessing, kemudian melakukan Kaplan-Meier, kemudian melakukan log-rank, kemudian selanjutnya menggunakan Cox Proportional Hazard Model, dan kemudian dilakukan uji signifikansi dan interpretasi hasil. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui exploratory dari data analisisnya. Yaitu yang pertama kita bisa melihat dari statistika deskriptif di mana pada variabel age dilihat bahwa terdapat 228 jumlah datanya, kemudian juga minimal age-nya yaitu sebanyak 39 dan maksimalnya sebanyak 82 dengan mean atau rata-rata usia di 62. Kemudian pada time-nya itu sendiri minimal di 5 hari dan maksimal di 1022 hari dengan rata-rata 305 hari. Nah, di mana di histogram juga bisa kita lihat bahwa di durasi observasi terjadi right skewness atau kita bisa interpretasikan bahwa durasi orang meninggal yang terpapar COVID-19 ini lebih banyak terjadi di rentang-rentang hari kematian di hari-hari awal dan juga pada histogram age di mana distribusi datanya itu kebanyakan di rentang usia 50-an sampai 70-an. Selanjutnya, di sini ada juga distribusi dari status pasiennya, lebih banyak yang hidup daripada yang meninggal, yaitu sebanyak 165 orang yang hidup dan 63 orang yang meninggal. Sedangkan jenis kelaminnya lebih banyak laki-laki, yaitu sebanyak 138 dan perempuan sebanyak 90 data. Data preprocessing yang kami gunakan dalam data ini yaitu pertama kami melakukan transformasi variabel, yaitu pada variabel status pasien itu kami mengubah variabel status ini dikonversi menjadi variabel yang biner atau dari meninggal itu dijadikan dilabelkan menjadi satu dan hidup itu dilabelkan menjadi nol. Kemudian pada jenis kelamin eh, yang satu itu sama dengan male atau laki-laki atau yang dan dua itu sebagai female agar lebih mudah dibaca. Kemudian di kategorisasi variabel usia itu kolom H itu kami bagi atau kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama di bawah 36, 30
46 sampai 45 itu dewasa akhir, 46 sampai 55 itu lansia awal, 56 sampai 65 itu lansia akhir, dan 65 itu manula. Ini juga menurut penelitian dari S. Sonang dan kawan-kawan. Selanjutnya kami melakukan one health according di mana variabel-variabelnya yaitu time event, sex, dan age group itu diubah menjadi dummy variabel guna untuk model dapat membaca data. Selanjutnya, Selanjutnya di sini kami melakukan uji untuk Purcell-Kaplan-Meier, di mana Purcell-Kaplan-Meier itu digunakan untuk menggambarkan probabilitas bertahan hidup pada pasien COVID selama periode observasi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Dan terlihat pasien laki-laki yang berwarna biru itu mewakili peluang bertahan hidup yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kemudian pada kelompok usia terlihat kelompok usia dewasa akhir itu memiliki probabilitas bertahan hidup tuh yang terendah yang ditandai dengan warna biru, sedangkan manula yang berwarna merah itu menunjukkan ketahanan hidup yang paling stabil. Hal ini mungkin terjadi karena ada suatu fenomena sosial yang memerlukan analisis lebih lanjut. Next. Kemudian di sini kami juga melakukan uji log-rank, di mana digunakan untuk membandingkan fungsi survival antara dua atau lebih kelompok. Jadi ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok pasien berdasarkan variabel kategori, jenis kelamin, dan kelompok usia. Di sini hipotesisnya itu H0, yaitu tidak terdapat perbedaan fungsi ketahanan hidup antar kelompok, dan H1 terdapat perbedaan fungsi ketahanan hidup antar kelompok. Yang pertama, untuk kelompok pada jenis kelamin laki-laki dengan perempuan, didapatkan p-value 0,01 yang kurang dari tingkat signifikansi sehingga tolak H0, yang artinya pada kelompok usia ini tuh terdapat perbedaan fungsi ketahanan hidup antar kelompoknya. Lalu yang kedua adalah kelompok usia. Di sini kita membandingkan antara dua kelompok dan terlihat yang tolak H0 itu adalah pada manula dengan dewasa akhir dan lansia akhir dengan dewasa akhir. Jadi kedua kelompok ini tuh memiliki perbedaan fungsi ketahanan hidup antar kelompoknya. Lalu kami juga melakukan uji log-rank untuk lebih dari dua kategori variabel, yaitu untuk semua usia, dan didapatkan p-value-nya itu kurang dari 0,05, yaitu 0,02 sehingga tolak H0 yang berarti pada semua usia ini terdapat perbedaan fungsi ketahanan hidup. Next. Baik, untuk berikutnya adalah mengenai terkait model Cox Professional Hazards. Di sini berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa jenis kelamin, terutama yang pada laki-laki, itu memiliki nilai hazard ratio sebesar 0,52, yang mana artinya pasien laki-laki tersebut memiliki risiko kematian yang 48% lebih rendah dibandingkan pasien perempuan. Kemudian dari segi usia, di mana usia lansia akhir itu memiliki nilai hazard ratio 0,46, yang artinya pasien dengan usia tersebut itu memiliki risiko kematian yang 54% lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dewasa. Sementara itu untuk kelompok usia lansia awal itu memiliki nilai hazard ratio sebesar 0,36, yang mana lansia awal tersebut memiliki risiko kematian sekitar 64% lebih rendah dibandingkan dewasa akhir. Dan yang terakhir adalah kelompok usia manula, di mana nilai hasil tracingnya itu sebesar 0,30, yang artinya pasien pada kelompok usia tersebut itu memiliki resiko kematian itu hanya 70% lebih rendah dibandingkan pada kelompok dewasa akhir. Untuk berikutnya adalah terkait dengan pengujian signifikansi, di mana kami melakukan dua uji, yaitu uji serentak dan juga uji parsial. Untuk uji serentak sendiri, kami menggunakan Hanaud sebagai seluruh variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap risiko kematian, dan H1 setidaknya ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap risiko kematian. Nah, dari uji serentak ini didapatkan bahwa p-value itu terbukti menolak H0, di mana yang artinya ada satu variabel independen yang akan berpengaruh terhadap risiko kematian. Yang kedua, kami akan juga melakukan uji parsial, di mana kami menggunakan H0 sebagai variabel yang tidak berpengaruh terhadap uji risiko kematian, dan H1 yakni variabel berpengaruh terhadap risiko kematian. Melalui uji parsial tersebut didapatkan bahwa variabel jenis kelamin, khususnya laki-laki, lansia awal, dan manula, itu seluruhnya itu menolak H0, di mana artinya ketiga variabel tersebut itu berpengaruh terhadap risiko kematian. Namun pada lansia akhir terlihat bahwa variabel tidak berpengaruh terhadap risiko kematian. Untuk berikutnya, yakni adalah kesimpulan, di mana
Yang pertama, sebagian besar pasien COVID-19 yang berusia adalah usia 56 hingga 70 tahun dan didominasi oleh laki-laki dengan 27,6% diantaranya meninggal selama proses observasi. Dan yang kedua, terdapat perbedaan signifikansi dalam ketahanan hidup berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, khususnya pada dewasa akhir hingga manula dan lansia. Ketiga, pasien laki-laki memiliki risiko kematian 48% lebih rendah dibandingkan perempuan. Yang terakhir, kelompok lansia awal yang memiliki risiko pada kelompok lansia awal dan juga lansia akhir masing-masing memiliki risiko 64% dan 70% lebih rendah kematiannya dibandingkan dengan dewasa akhir. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.